Apa itu budidaya unggas petelur? Budidaya unggas petelur adalah pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasil telurnya. Ya, kedua, mengenal jenis-jenis unggas petelur. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung beruang. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Unggas petelur adalah hasil yang dipelihara untuk menghasilkan telur. Jenis unggas petelur antara lain ayam, bebek, itik, dan burung puyuh. Ayam terbagi menjadi tiga, yaitu ayam pedaging. Ayam pedaging memiliki tubuh yang besar hingga mengandung banyak daging. Kedua, pertumbuhannya cepat. Ketiga, bergerak lambat dan tenang. Keempat, serta memiliki cakar dan kaki berbulu. Kedua, ayam petelur. Ayam petelur berbadan ramping dan ringan, serta mencapai dewasa lebih cepat. Yang ketiga yaitu ayam daguin. Ayam daguin menghasilkan telur dan daging. Ayam ini memiliki badan sedang tapi bergerak tidak lamban dan kemampuan bertelur cukup baik. Keempat, ayam oriental. Ayam yang digunakan untuk fungsi keindahan baik pada suara maupun bulunya. Ayam petelur ringan yaitu mempunyai badannya ramping dan kecil, bulu berwarna putih, berjengger merah. Ayam petelur putih mampu bertelur sampai 260 butir per tahun. Yang kedua, ayam petelur medium. Ayam petelur medium ditandai dengan bobot yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih, sehingga dapat menghasilkan daging yang cukup banyak. Ayam petelur medium memiliki telur berwarna coklat. Telur yang dihasilkan ayam petelur medium lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih. Namun, jumlah telur coklat yang dihasilkan lebih sedikit dari ayam petelur putih. Yang kedua, itik. Unggas itik adalah unggas air. Itik memiliki badan kecil dan ramping, serta dapat bergerak lincah. Bebek atau entok, unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik. Angsa, unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar, serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik, atau ayam. Yang selanjutnya, burung puyuh. Salah satu jenis burung yang banyak diternakan untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Setelah itu, kita masuk ke sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya ayam petelur terdiri dari kandang dan perlengkapan kandang, bibit pakan, vitamin, dan obat-obatan. Yang pertama, kita masuk ke kandang. Kandang adalah kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas. Kandang berguna untuk mencegah agar unggas pelihara tidak berkeliaran kemana-mana. Kemudian, memudahkan pemeliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Kandang yang umum digunakan pada budidaya unggas petelur adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi baterai. Yang pertama yaitu ciri-cirinya memudahkan mengambil dan mengumpulkan telur. 2. Menghindari kerusakan telur dari unggas. 3. Memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas. 4. Menghindari kanibalisme antar unggas. Kita masuk ke peralatan kandang. Peralatan kandang terbagi menjadi dua, yaitu penerangan kandang, kedua temperatur kandang. Setelah itu, kita masuk ke bibit ayam. Bibit ayam petelur dapat diperoleh pada penyediaan bibit. Bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau ayam umur sehari. Ciri-cirinya adalah yang pertama, anak ayam berasal dari induk yang sehat. 2. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. 3. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya.
Keempat, anak ayam memiliki nafsu yang baik. Kelima, ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 kg. Yang keenam, tidak ada letakan tinja di duburnya. Kita masuk ke pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih alam dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang cukup kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Kita masuk ke sanitasi dan tindakan preventif. Pencegahan penyakit yang diderita dalam pemeliharaan ternak unggas. Setelah itu kita masuk ke obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Setelah masuk ke obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan, kita masuk ke peralatan panen. Peralatan panen yaitu teknik budidaya unggas petelur. A. Penyediaan kandang. B. Penyediaan bibit. C. Pemeliharaan. D. Panen. E. Pasca panen. F. Pemasaran. Seputar mengenai perencanaan wirausaha di bidang budidaya unggas petelur, langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu kegiatan wirausaha adalah melakukan perencanaan usaha. Manfaat dari perencanaan wirausaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Setelah itu, kita bagi menjadi 3 dalam seputar mengenai perencanaan wirausaha, yaitu 1. Menentukan jenis ternak. Analisis pasar adalah suatu penganalisisan untuk mempelajari berbagai macam masalah di pasar. Kedua, menentukan lokasi kandang. Lokasi yang dibutuhkan adalah tempat yang strategis dan transportasi yang mudah untuk dilewati. Yang ketiga, menentukan skala usaha. Menentukan jumlah hewan unggas yang akan dipelihara agar bisnis bisa berjalan secara kontinu dan menguntungkan. C. Jenis-jenis budidaya unggas petelur, yaitu dari ayam, tipe ayam petelur ringan. Kedua, tipe ayam petelur medium. Kita masuk ke hama dan penyakit budidaya unggas petelur. Penyakit yaitu berak putih atau pulorum. Penyebabnya adalah Salmonella gallaniarum. Pengendaliannya adalah diobati dengan antibiotik. Yang kedua, fowl typhoid. Penyebabnya adalah Salmonella gallaniarum, sama dengan penyakit berak putih. Gejalanya adalah ayam mengeluarkan tinja yang berwarna hijau kekuningan. Pengendaliannya adalah dengan memberikan antibiotik atau preparat sulfa. Setelah itu kita lanjutkan ke hamanya, yaitu Phalaripoid. Penyebabnya adalah bakteri dari genus Salmonella. Pengendaliannya adalah dengan preparat sulfa atau obat sejenisnya. Setelah itu kolera. Penyebabnya adalah Pasteurella multocida. Gejalanya adalah pada serangan yang serius pada ayam atau gelembira di bawah paru atau akan membesar. Pengendaliannya adalah dengan antibiotik atau tetrasiklin atau streptomycin. Yang kelima, pilak ayam atau Coryza. Penyebabnya adalah makhluk intermediate antara bakteri dan virus. Gejalanya adalah ayam yang diserang menunjukkan tanda-tanda seperti orang pilek. Pengendaliannya adalah dapat disembuhkan dengan antibiotik atau preparat sulfa. Yang keenam, CRD. Pengendaliannya adalah dilakukan dengan antibiotik atau spiramycin dan tilosin. Yang ketujuh, infeksi xenovitis. Penyebabnya adalah bakteri dari genus Mycoplasma. Pengendaliannya adalah dengan memberikan antibiotik. Sekian penjelasan materi tentang unggas petelur. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang salah saya ucapkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.